Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang telah memberkati kita untuk istirahat kita satu malam hari ini. Dan puji Tuhan, kembali saat ini kita boleh bertemu di dalam satu acara atau kebaktian doa pagi bersama. Saya Pendeta Kurnaidi di Good News Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua akan bersama-sama dengan para sahabat untuk beberapa menit ke depan, di mana kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum berdoa syafaat, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kami kembali boleh bangun untuk menikmati berkat kehidupan. Tuhan, saat pagi ini, saat kami mengawali kehidupan kami rindu kiranya Tuhan berkenan untuk dekat dengan kami. Untuk itulah Tuhan, saat ini kami berdoa pagi. Kami memohon Tuhan berkenan saat kami merenungkan firman Tuhan, saat kami berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berkarya melalui pertemuan kami kebaktian pagi hari ini, sehingga semuanya menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, sehingga Tuhan kembali yang semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Judul dari renungan pagi kita untuk hari ini, edisi hari Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021 adalah Kecaplah olehmu sendiri. Kecaplah olehmu sendiri. Adapun yang menjadi ayat inti kita ambil dari buku Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8, atau di Alkitab kita yang biasa, di terjemahan baru, di ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca dari Mazmur pasal 34, ayat yang ke-9, jika di Alkitab yang berbahasa Inggris, di ayat yang ke-8. Tadi kita baca di Alkitab kita, di versi Indonesia Terjemahan Baru, menyatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini menyatakan bahwa kita bisa benar-benar merasakan, mengetahui, atau meyakini dengan iman yang sesungguhnya bahwa Tuhan itu baik. Dinyatakan kita harus mengecap dan melihatnya. Kita tidak bisa hanya kemudian membaca Alkitab bahwa Tuhan itu baik, kemudian kita mendengar khotbah bahwa Tuhan itu baik, lalu kita benar-benar bisa melihat, bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat ini begitu praktis untuk bisa merasakan, mengimani dengan benar-benar, dengan sesungguhnya bahwa Tuhan itu baik. Dinyatakan kita harus mengecap dan melihatnya sendiri. Dengan kata lain, ini tidak cukup hanya dengan cara kita mempelajari Alkitab, dengan kita mendengarkan khotbah dari pembicara sehebat manapun. Kita harus mengecapnya dan melihatnya sendiri, atau mengalaminya sendiri. Sama ini kalau bisa diibaratkan, kita tidak bisa kemudian mengatakan, "Oh, Jakarta itu indah, Jakarta itu baik," hanya dengan kita melihat gambar Jakarta di internet atau membaca Jakarta di buku. Kita tidak langsung datang ke Jakarta. Kita hanya akan bisa merasakan, melihat Jakarta itu memang benar-benar baik atau apapun kalau kita langsung datang ke Jakarta. Atau misalnya makanan, kita melihat di gambar makanan itu. Kemudian kita lihat di sana ada kuahnya, ada bumbunya, ada apanya yang ada di makanan itu. Kemudian kita katakan, "Oh, makanan ini tidak enak." Hanya karena kita melihatnya di gambar atau kita membaca tentang makanan itu. Kita hanya bisa mengatakan makanan itu enak atau tidak kalau kita mengecap, merasakan langsung makanan itu. Oh, ini enak, oh, ini tidak enak. Rupanya firman Tuhan di sini sangat praktis, bahwa supaya kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu, kita harus mengecapnya dan melihatnya secara langsung, atau dengan kata lain mengalaminya. Sehingga kemudian dinyatakan di kalimat berikutnya, "Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak keterangan dari Roh Nubuat pagi ini di buku Maranatha, halaman yang ke-74. Buku Maranatha halaman 74. Dengan judul "Kecaplah olehmu sendiri." Saya bacakan mulai dari ayat inti hingga terakhir. "Kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kemudian penjelasannya demikian. Bagaimanakah kita sendiri dapat mengetahui kebaikan Allah dan kasih-Nya? Sang pemazmur mengatakan, bukan dengar lalu mengetahui, membaca lalu mengetahui, atau percaya lalu mengetahui, tetapi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gantinya bersandar pada perkataan orang lain, kecaplah olehmu sendiri. Pengalaman adalah pengetahuan yang berasal dari perlakuan. Agama tindakan adalah yang dibutuhkan sekarang. Ya, ada orang, maksudnya banyak sekali orang mempunyai pengetahuan secara teori mengenai kebenaran keagamaan, tetapi belum pernah merasakan kuasa karunia ilahi yang membarui di dalam hati mereka sendiri. Mereka percaya pada amarah Allah, tetapi sama sekali tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk luput dari amarah itu. Mereka percaya akan adanya surga, tetapi tidak mengadakan pengorbanan untuk mencapainya. Mereka mengetahui obat menyembuhkan dosa, tetapi tidak menggunakannya. Mereka mengetahui yang benar, tetapi tidak menyukainya. Semua pengetahuan mereka nanti hanyalah akan menuduh mereka. Mereka tidak pernah mengecap dan belajar melalui pengalaman bahwa Tuhan itu baik. Untuk menjadi murid Kristus berarti harus menyangkal diri dan mengikut Yesus melalui laporan jahat maupun baik. Setiap hal yang dimanjakan, yang menghalangi kehidupan keagamaan kita, harus dihentikan. Maukah kita mengadakan usaha-usaha dan mengadakan pengorbanan yang sebanding dengan nilai tujuan yang hendak dicapai? Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatas, membawa pengaruh terhadap kita. Meluasnya pengaruh yang menguasai kita itu akan ditentukan oleh derajat keakraban, pergaulan yang secara tetap, dan kasih serta pemujaan kita kepada orang yang menjadi teman kita bergaul. Maka dengan demikian, oleh pengenalan dan pergaulan kita dengan Kristus, kita boleh menjadi serupa dengan Dia sebagai satu-satunya teladan yang tak mempunyai kesalahan. Berhubungan dengan Kristus, sungguh keindahannya tak dapat dikatakan. Hubungan demikian yang akan kita nikmati jikalau kita mencarinya. Jikalau kita mengadakan suatu pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi, masing-masing boleh dan sanggup melalui pengalamannya sendiri untuk mengakui bahwa Allah adalah benar.
Yohanes pasal 3 ayat 33. Ia dapat bersaksi, aku membutuhkan pertolongan, dan kudapatkan hal itu pada Yesus. Setiap kebutuhan disediakan, kelaparan jiwaku dikenyangkan. Saya percaya pada Yesus, sebab bagiku Ia juru selamat yang ilahi. Saya percaya Alkitab, sebab saya menemukan bahwa Alkitab itu adalah suara Allah kepada jiwaku. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, penjelasan dari Roh Nubuat begitu gamblang. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan dengan benar, yaitu melalui agama pengalaman. Agama pengalaman. Tadi di awal dinyatakan bahwa untuk bisa mengimani Tuhan dengan benar, dinyatakan sang pemazmur mengatakan, bukan dengar lalu mengetahui, membaca lalu mengetahui, atau percaya lalu mengetahui, tetapi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gantinya bersandar pada perkataan orang lain, kecaplah olehmu sendiri. Dan hal ini cara kita mengecap tadi dijelaskan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kemarin malam dalam renungan atau doa malam kita belajar mengenai Henokh yang bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Nah, pagi ini kembali dijelaskan bahwa untuk bisa merasakan, melihat betapa baiknya Tuhan itu, ini dengan pergaulan kita sehari-hari. Apakah kita bergaul dengan Tuhan, atau justru kehidupan kita lebih akrab dengan yang lain? Dan tadi dijelaskan ini bisa mempengaruhi tindakan kita yang selanjutnya, pikiran kita. Apabila kita bergaul dengan Tuhan akrab, maka pikiran kita akan tertuju kepada Tuhan, dan tindakan kita akan meneladani Tuhan, karena Dialah teman pergaulan kita setiap hari, setiap saat. Gantinya, apabila kita akrab dengan yang lain, maka pikiran kita juga akan tertuju ke yang lain, dan itu mempengaruhi tindakan kita. Sehingga adalah sangat dinasihatkan kepada kita agar kita setiap hari, setiap saat bergaul akrab dengan Tuhan. Biarlah suasana kehidupan kita dipenuhi dengan suasana pergaulan dengan Tuhan, dan itu akan berdampak kepada tindakan, tingkah laku kita, cara berpikir kita, nuansa kehidupan kita. Hanya dengan cara demikian kita bisa merasakan menjadi umat Tuhan, pengikut Tuhan yang sejati. Umat Tuhan apabila di buku Wahyu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, biarlah agama kita bukan menjadi agama teori, tetapi agama pengalaman. Oleh karena tadi di penjelasan Roh Nubuat, apabila kita hanya memiliki pengetahuan agama saja, maka ada saatnya nanti justru pengetahuan kita itu akan menuduh kita. Kita sudah mengetahui tetapi kita tidak melakukan. Adalah sangat baik apabila kita mengetahui kebenaran dan kita melakukannya. Kita mengetahui Tuhan, kita meyakini Tuhan, kita percaya Tuhan, dan kita akrab dengan Tuhan.
kita mengecap, kita merasakan betapa indahnya, baiknya Tuhan itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Dan di meja saya sudah ada permohonan atau usulan-usulan pokok-pokok doa. Apabila para sahabat ingin mengusulkan, kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar Facebook, atau yang mengikuti melalui radio streaming bisa juga untuk menghubungi kami melalui call center, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Saya ulangi, 0821 4292 1844. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan bagi Tuhan Allah Khalik, sembahan kami, Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur atas nasihat Tuhan bagi kami semuanya pagi ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dalam segenap langkah kehidupan kami benar-benar bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga agama kami bukan sekedar agama teori, bukan sekedar pengetahuan yang begitu berlimpah dalam pikiran kami, tetapi biarlah agama kami benar-benar kami menjadi umat Tuhan yang melakukan setiap kebenaran yang kami ketahui. Kami benar-benar boleh senantiasa akrab dengan Tuhan, benar-benar boleh meneladani Tuhan, dan kehidupan kami dipenuhi dengan nuansa Tuhan, sehingga saat kami hidup di dunia ini, kami hidup berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga kami semuanya semakin siap bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang, dan kiranya semuanya itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan kiranya Tuhan berkenan benar-benar menguduskan kami, sehingga saat kami berdoa syafaat ini, doa kami boleh naik ke tahta hadirat Tuhan, dan Tuhan boleh berkarya dalam segenap langkah kehidupan kami untuk mengabulkan doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Demikian juga untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado, juga untuk Saudara Yosua atau Saudara Jojo yang ada di Bali. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga Tuhan menjamah semuanya dengan kuasa jamahan Tuhan yang menyembuhkan, sehingga semuanya semakin sehat. Juga Tuhan, kami teringat Pak Mulyono yang ada di Semboro. Demikian juga kami teringat Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kami memohon Tuhan semakin memberkati, sehingga semuanya semakin sehat, dan kami semuanya boleh beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, baik untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Wosamekto, juga untuk Bapak Advent Togar, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Prasetyo,
bersama dengan keluarga yang ada di Madiun. Untuk Ibu Shirley Octavia, untuk Saudara David, untuk Saudara Jonathan. Untuk Ibu Wiwi Partiwi, juga untuk Bapak Ishak Wairata dan Bapak Jimmy Wairata. Untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasar Ibu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo yang ada di Gresik bersama dengan Ibu Dwi dan keluarga, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul, untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino yang ada di Solo bersama keluarga, untuk Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Ibu Ningsih, untuk Bapak Boy sekeluarga yang ada di Malang, untuk Bapak Franky Robi Waluko, untuk Bapak Triswito yang ada di Jember, untuk Ibu Yuli Siswati yang ada di Jember, untuk Ibu Diah Setiorini yang ada di Surabaya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Demikian juga para sahabat kami yang mengikuti doa pagi melalui Facebook maupun melalui radio. Sehingga Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, berkat damai sejahtera dan sukacita surga. Juga kiranya rezeki semakin Tuhan limpahkan bagi kami semua untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga melalui semuanya itu, Tuhan semakin terpuji dan termuliakan, dan kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita surga. Tuhan, inilah doa kami yang kami sadari jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan kiranya berkenan untuk menyempurnakan dan menjawab doa kami ini. Karena kami yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami haturkan, yang kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami ini. Semuanya ini Tuhan kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News, doa pagi bersama kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion